Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Islam Rahmatan Lil Alamin, kami di sini akan menjelaskan terkait integrasi nilai keislaman pada produk daun kelor sebagai tugas mata kuliah Islam Rahmatan Lil Alamin Universitas Islam Indonesia. Banyak tumbuhan di Indonesia ini yang dapat dijadikan obat. Salah satu tumbuhan yang dapat dimanfaatkan baik sebagai bahan makanan maupun obat-obatan ialah tanaman kelor. Kelor termasuk ke dalam familia Moringaceae dan memiliki banyak sebutan seperti kelor, kerol, marangi, moltong, kelo, keloro, kawano, dan ongge. Allah menciptakan tumbuhan kelor kaya dengan manfaat yang diperuntukkan bagi kepentingan umat manusia. Kelompok 3 berharap dapat memberikan sedikit informasi tentang Moringa oleifera Lem atau kelor menurut perspektif Al-Quran atau Islam. Kelor dapat tumbuh dengan cepat tetapi tidak menjadi sangat teduh karena struktur daun-daunnya yang kecil-kecil. Kelor juga sangat baik untuk memperbaiki tanah-tanah yang kritis. Kenyataan ini sama seperti yang telah diungkapkan dalam Quran Surat Al-Fat ayat 29 yang berbunyi, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Kemudian, Allah telah menciptakan bentuk tumbuhan kelor dengan begitu sempurnanya, seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran Surat Qaf ayat 7 yang berbunyi, وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. Daun kelor atau Moringa oleifera mengandung sejuta manfaat, salah satunya adalah sebagai obat, penjernih air, makanan, dan minuman. Tanaman kelor dapat dimanfaatkan sebagai obat. Beberapa bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan berupa akar dan getah, bunga, daun, dan biji. Akar dan getah digunakan sebagai bumbu campuran untuk merangsang nafsu makan, tetapi bila terlalu banyak dikonsumsi ibu yang sedang mengandung dapat menyebabkan keguguran. Kemudian yang kedua ada bunga. Jus bunga kelor dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas ASI. Selain itu, jus bunga kelor mempunyai efek diuretika atau melancarkan air seni. Yang ketiga, ada daun. Daun kelor dapat menyembuhkan sakit kepala, menghentikan pendarahan pada luka, sebagai obat antibakteri dan antiinflamatori, dan yang terakhir sebagai obat sakit mah dan diare. Kemudian yang terakhir adalah biji kelor. Biji kelor dapat digunakan sebagai antibakteri, klien antiinflamatori penyakit radang sendi, encok, kram, dan penyakit seksual yang menular. Manfaat yang kedua adalah sebagai penjernih air. Ekstrak daun kelor memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri E. coli dan Staphylococcus aureus. Dari hasil penelitian yang dilakukan, didapat kadar hambat minimum atau KHM sebesar 12 mm pada bakteri E. coli.
dan 11 meter pada bakteri Staphylococcus aureus. Biji kelor dapat digunakan sebagai penjernih air karena mengandung protein bermuatan positif yang berperan sebagai polielektrolit kationik. Hal ini berkaitan dengan Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 8. Berikut adalah beberapa olahan dari daun kelor. Masker kecantikan alami ini tidak menyebabkan masalah pada kulit seperti iritasi, jerawat, dan gatal-gatal. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya dapat kita tarik kesimpulan bahwa ilmu pengetahuan alam syahadat sama seperti ayat-ayat Al-Quran, mendorong manusia agar lebih dekat kepada Allah, pencipta, pemilik, dan pengatur alam jagat. Mempelajari alam jagat ciptaannya akan menjadi obat hati kita sama seperti pemahaman atas makna dan maksud ayat-ayat Al-Quran yang akan menambah kedekatan kita pada Allah. Obat ini tidak hanya berguna untuk penyakit-penyakit batin, tetapi juga untuk penyakit-penyakit dohir seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah yang mulia, yang berbunyi, menyebut-nyebut Allah adalah suatu penyembuhan dan menyebut-nyebut manusia adalah penyakit. Maksudnya adalah penyakit akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Maksud menyebut-nyebut Allah dalam hadis tersebut bukan hanya zikir yang dilafazkan, tetapi juga mempelajari ciptaannya yang berfungsi sebagai obat. Kiranya diperlukan kajian yang terus-menerus untuk mengungkap semakin banyak lagi manfaat dari diciptakannya kelor ini bagi manusia. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah yang mulia, yang berbunyi, apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, maka dia diberi pendalaman dalam ilmu agama. Sesungguhnya memperoleh ilmu hanya dengan belajar. Hadis riwayat Bukhari. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi sobat Islam Rahmatan lil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.